Selamat malam semuanya. Ini Talk edisi 18 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga ide-ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar ya, Talk edisi terakhir, edisi 17 Desember. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Baik, sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari YEFTalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG turun 1%, hampir 1%, ditutup 0,99%. Penurunan ini ya bisa dikatakan awal dari penurunan yang seharusnya memang sudah terjadi karena memang sudah momentum mendekati libur dan juga memang IHSG relatif sudah mencapai target resist area di 7.200-an kemarin, meskipun memang sebelumnya masih ada area-area yang mungkin dicapai. Namun bisa saja ini adalah sebuah pembalikan untuk dia membentuk wave koreksi atau membentuk sebuah high low baru yang kami perkirakan mungkin masih di bawah 7.000 ya, seperti yang kami sampaikan di stock call kemarin. Untuk IHSG saya rasa belum perlu kami update karena penurunan hari ini sebenarnya masih sama, belum ada yang perubahan ya. Kecenderungan masih belum turun, tetapi memang koreksi hari ini memang cukup signifikan. Namun kalau Anda lihat di sini, wave naik masih belum terpatahkan, artinya masih memungkinkan untuk naik-naik lagi di area sini. Yang jelas itu adalah area jualan ya, secara umum, secara general. Kita tidak trading IHSG, namun secara umum jika IHSG sudah memasuki area 7.200 ke atas, itu adalah area yang secara umum ya, sahamnya apa Anda bisa lihat sendiri, itu untuk jualan gitu ya. Hari ini yang turun itu saya lihat Goto yang cukup signifikan ya. Untuk Goto tidak ada yang tanya kayaknya, jadi Anda bisa cek target Goto yang kami pasang di Telegram. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oke. Pak, tolong diulas saham BBYB untuk trading jangka menengah. Sebaiknya entry buy di harga berapa, stop loss dan take profit di harga berapa? Terima kasih buat ulasannya, semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Baik, kita lihat BBYB. Kemarin kita sudah bahas BBYB, di mana BBYB sesuai dengan konsultasi yang masuk, targetnya adalah 480, target berikutnya di 540. Nah ini mungkin tidak terlalu relate karena baru mau masuk ya. Kalau kita bicara target naiknya 540 ini masih memungkinkan untuk ke sana memang, namun dalam prosesnya dia akan turun. Nah ini pertanyaannya adalah yang kami garis bawahi adalah trading jangka menengah. Ya, trading jangka menengah menurut kami adalah trading mengikuti tren atau trend following. Sehingga pertama yang kita harus make sure adalah saham yang kita ingin beli adalah saham yang saat ini posisinya sudah pertama reversal, kedua uptrend, dan karakteristiknya memang untuk trend following. Tidak semua saham uptrend itu cocok untuk trend following karena ada saham yang uptrend tapi karakteristiknya super agresif sehingga sangat lebih cocok, lebih efektif, lebih efisien apabila kita menerapkan strategi trading yang lebih agresif, yaitu swing trade. Nah, mari kita lihat apakah newcomers ini adalah saham yang cocok untuk trend following. Seperti yang Anda lihat ketika di uptrend itu kapan? Ketika di 2021 yang lalu, ketika Bank Mini bertransformasi dan menjadi beberapa saham itu menjadi bank digital, seperti salah satunya adalah Bank Yuda Bakti. Ini adalah Bank Yuda Bakti dulunya, sekarang Bank Newcomers namanya. Karakteristiknya adalah saham ini adalah saham super agresif. Di mana super agresif di sini adalah pergerakan naiknya itu sangat jauh gapnya antara moving average. Ini salah satu cirinya. Seberapa jauh secara persentase? Di atas 10% kenaikannya. Ya, sehingga saham seperti ini akan lebih cocok untuk swing trade. Oke. Di situ ya. Nah, jadi kalau untuk trend following saat ini saya rasa Anda perlu menimbang-nimbang risknya. Karena apa? Prinsip dari trend following adalah membeli ketika uptrend dan menjual ketika reversal. Masalahnya ketika reversal, risknya ini cocok nggak untuk Anda? Reversalnya BBYB di harga saat ini, ketika dia ternyata tidak jadi uptrend, kan sekarang ini posisinya uptrend ya, dia di atas EMA 60 ya, reversalnya adalah 24%.
risk 24%, Anda bisa terima atau tidak. Oke. Jadi itulah ya, patokannya adalah moving average-nya. Ya, cut loss-nya adalah moving average-nya. Nah, di sini kalau kita bicara moving average memang ada yang menggunakan MA20, MA5, MA50, MA100, tetapi kami menggunakan sejak 2017 menggunakan 60 sebagai patokannya. Apakah selalu crossing di atas MA60 itu selalu uptrend atau reversal? Tidak. Anda bisa lihat di sini ada fall signal. Nah, ini harus diterima. Ya, gitu. Jadi saran saya sih lebih cocok saham ini untuk swing. Swing akan lebih baik. Sekali lagi ya, menurut kami. Kalau menurut yang lain mungkin berbeda. Ya, gitu. Jadi ketika dia naik spike di 2021 yang lalu, ketika ada orang beli di bawah, ketika dia mulai uptrend misalkan di 300 atau 400, kemudian dia jual di 1600, kemudian dia buy back lagi ketika dia reversal di 1300, itu akan jauh lebih untung dibandingkan orang yang beli dan sampai dengan hold bahkan di puncak sini. Ya, karena ya bisa dikatakan saham ini ya cukup instan naiknya. Kenaikannya instan, turunnya juga instan. Seperti itu ya. Itu sudah berlaku di banyak saham ya. Seperti Anda tahu Kimia Farma ketika Covid dulu, Enough, kemudian saham bank digital seperti Arto, kemudian seperti ya salah satunya BBB ini ya. Di mana saham tersebut ya Anda bisa ikuti ketika ada swing naiknya itu berjalan, kemudian ketika kenaikannya sudah mulai stuck dan dia mulai turun ya harus exit. Kenapa? Ya Anda bisa dibanting gitu loh. Profitnya bisa menguap begitu aja gitu ya. Jadi risknya ini akan sangat besar. Apalagi kalau sekarang ini baru mau beli. Nah, beda cerita kalau misalkan Anda belinya misalkan ketika dia crossing di atas MA60 misalkan di 306 atau 300. Nah, mungkin Anda sekarang ini melakukan trend following atau hold saham ini masih bisa cut profit di 320 ini. Ketika dia turun ternyata tidak berlanjut uptrendnya, karena ya bisa aja dia tidak berlanjut uptrendnya. Itu sedikit edukasi. Kebetulan case-nya adalah BBB. Jadi itulah perbedaannya kalau Anda konsultasi dengan YEF dengan yang lain. Tidak semua saham uptrend itu cocok untuk trend following, dan tidak semua saham yang agresif itu ya, itu bisa untuk Anda ikuti dengan mudah ya. Ada saham yang uptrend, kencang sekali naiknya, tiba-tiba dia jatuh begitu saja. Nah, Anda perlu berpikir ya, tidak hanya berpikir profitnya itu pertama, kedua Anda harus memikirkan risknya ya. Risk itu harus dipikir di awal ya. Kalau Anda pikir di belakang itu akan berbahaya ya. Anda harus siapkan risknya cocok apa tidak buat Anda gitu ya. Itu yang perlu, karena prinsip dari sebuah strategi trend follow-nya adalah masuk ketika uptrend, keluar ketika downtrend. Nah, masalahnya kalau dia downtrend 24% minus dari harga saat ini ya. Gitu. Semoga menjawab. Tolong bahas saham KKGI buat jangka pendek atau panjangnya. Ini kurang konsisten Anda bertanya. Ya, kalau jangka pendek ya jangka pendek aja. Target profitnya berapa? Apa perlu tambah muatan lotnya? Anda mau bertanya tambah, tetapi Anda tidak mencantumkan berapa harga beli yang sudah Anda beli dan berapa banyak. Itu tidak bisa. Mohon maaf ya, di YEF tidak bisa itu memberikan saran kalau tidak ada informasi yang misalkan saya mau beli saham ini tetapi saya sudah punya sebelumnya di harga berapa nggak tahu ya. Ya, karena itu sangat penting untuk dikalkulasi. Itu camkan ya, kalau Anda konsultasi di YEF tidak bisa sembarangan. Harus ada informasi yang lengkap, supaya apa? Informasi yang kami berikan nantinya akan juga mengacu pada kondisi yang sesuai dengan apa yang ada. Gitu ya. Jadi tanya, mau nambah muatan lah? Anda belinya di berapa? Sudah berapa banyak? Nanti kalau kita suruh tambah lagi ternyata Anda sudah misalkan katakanlah di atas proporsi yang ideal, ya kita menjadi salah. Ya. Gitu. Oke, kita akan jawab jangka pendek ya, jangka pendek aja untuk targetnya. Kita nggak bisa membantu tambah di berapa dan berapa banyak, kita nggak bisa bantu karena informasinya memang tidak mencukupi untuk advice ke sana arahnya. Oke, saat ini KKGI wave C turun dan kemungkinan ini akan turun ke bawah. Jadi kalau Anda punya misalkan di atas ini,
ya bukannya nambah, tapi harus dikurangi. Ya, ini terlepas berapapun Anda punya. Karena risknya ini 49% ini terakhir pembahasan, kalau dari harga terakhir itu 44% Mas Yan. Gitu. Ya, apakah bisa? Lah ini Anda lihat wave-nya seperti ini, signifikan sekali untuk KKG ini ya. Gitu. Ini wave C, dan wave C ini sedang berjalan ya. Gitu. Jadi kalau Anda punya, ya saya nggak tahu nih di berapa belinya. Kalau Anda sebutkan saya punya di harga berapa, kita bisa siapkan target exitnya. Dikurangi di harga berapa kira-kira kalau ada kenaikan gitu ya. Itu salah satu contoh konsultasi jadi membership di kita. Jadi kalau misalkan saya punya nih saham apa, belinya ketinggian nih, kira-kira kalau mau keluar di harga berapa, nah kita bisa bantu. Kalau ada informasi Anda punya berapa, di harga berapa barangnya, dan berapa banyak barang yang Anda punya, gitu ya. Oke, ini target turunnya sudah saya ini, kalau dia mungkin rebound itu mungkin ke 380, itu pun sementara ini kecil kemungkinan ya. Yang besar kemungkinan adalah dia ke ekstensi kedua, yaitu terdekat di 288, atau tingkat selanjutnya adalah di 200 ya. Harusnya ekstensi kedua adalah 1,6 ya, gitu. Pak F, tolong bahas saham UCIT untuk jangka panjang, di harga berapa bagusnya masuk untuk invest ya. Nah ini pertanyaannya, konsisten untuk jangka panjang, tidak bisa dicampur-campur ya, tidak bisa Anda nyampurin trading dengan investing, kami tidak bisa menjawabnya. Jadi Anda harus konsisten, tanya untuk trading ya trading, untuk investing ya investing, gitu ya. Pertama, saham ini sedang downtrend, seperti yang Anda tahu. Mungkin yang belum tahu ya, kita mencari saham yang layak invest dan dia sedang uptrend ya, gitu. Nah kita lihat dulu fundamentalnya, tanya nggak fundamentalnya gitu ya. Nah saya anggap ini di harga berapa bagusnya masuk. Oke, berarti asumsi saya adalah Anda belum masuk, sehingga sekarang ini masih leluasa untuk melihat ya, masih berpikir untuk mau masuk nih berapa kira-kira. Nah karena ini masih downtrend, Anda perlu cek juga fundamentalnya seperti apa, apakah ini layak atau tidak. Itu yang Anda harus pikirkan. Kenapa kok saham ini turun? Ini tidak semua saham yang turun itu fundamental jelek, dan tidak semua saham yang sedang naik, Anda lihat naik, itu fundamentalnya layak untuk diinvestasi. Ada saham yang digoreng, ada saham yang fundamentalnya bagus tapi dia sedang koreksi secara teknikal. Nah itulah bagusnya. Nah masalahnya Unicharm ini masuknya yang mana? Apakah saham yang memang fundamentalnya memang layak dibuat turun harga sahamnya sesuai dengan fundamentalnya, atau secara teknikal saja turunnya ya, gitu. Nah mari kita lihat, di sini saya belum lihat angkanya pastinya berapa, tetapi saya bisa katakan ini marginnya sangat tipis. Mungkin dia tumbuh ya, karena ya Anda lihat angkanya hijau gitu. 2020 merah, kita abaikan itu karena COVID ya. Tapi di tahun-tahun selanjutnya revenue-nya tumbuh. Namun di bawah dia menjadi masalah. Yang di bawah ini sebagai investor kita harus benar-benar teliti melihat ke bawah. Kenapa? Yang kita dapatkan adalah yang di bawah. Laba bersihnya berapa? Organik atau tidak? Ya, organik itu dari operasionalnya atau tidak? Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, di 2022 tahun kemarin itu operasionalnya turun, ya. Dan turunnya ini lumayan ya, 20%, 30% di bawah. Nah, di sini kalau Anda lihat sebelumnya ini tetap marginnya sangat tipis. Ya, kita akan lihat nanti angkanya berapa. Nah, penurunan laba ini apakah berlanjut atau tidak di 2023? Nah, mari kita lihat secara mungkin secara interim ini mungkin akan masih tumbuh ya, di atas sampai dengan di bawah di sini, tetapi kita perlu lihat margin ini harusnya sedikit membaik ya. Saya nggak tahu angkanya berapa tepatnya, tetapi yang jelas ini membaik ya. Kalau kita lihat di sini dia trialnya itu sekitar 336 billion gitu ya, padahal di 2022 dia 313. Nah, di sini kalau kita lihat dari kuartal 3 dia mengalami penurunan 30%, tetapi operasionalnya turun 19%. Di sini ada yang ya bisa dikatakan ini kuartal 1 dan kuartal 3 yang turun, tetapi di kuartal 2 ini perlu kita teliti lagi karena di tahun-tahun sebelumnya memang tidak konsisten, di setiap kuartalnya tidak sama. Nah, itu jadi pertumbuhan ini perlu dicermati lagi
utamanya di bawah. Kemudian ya, kita lihat secara margin, ini yang membuat dia tereliminasi di kami loh, di kami. Mungkin DF tidak dalam kondisi seperti ini tidak akan masuk di Unicam ini, meskipun ya tadi Anda lihat pertumbuhannya di atas, misalkan pun bagusnya di bawah juga tumbuh, kemungkinan besar ini tidak akan terpilih. Kenapa begitu? Karena Anda lihat marginnya ini sangat tipis ya. Sedangkan kita punya pilihan yang sangat banyak, perusahaan yang mungkin lebih baik secara pertumbuhan dan lebih baik secara profit. Oke, gitu. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, dia mungkin bisa dikatakan nggak jelek, ya, nggak jelek. Tetapi sayangnya profitnya memang sangat tipis, di bawah 5%, itu di bawah standarnya YEF. Ya, kita punya pilihan saham di atas 5% itu banyak, ya, dan harus menunggu gitu loh. Menunggu artinya nggak harus dibeli sekarang gitu. Ini secara teknikal, dan ini saya rasa kalaupun ini katakanlah fundamentalnya ternyata layak gitu ya, marginnya tebel gitu, terus saham yang kondisi seperti ini Anda bisa masih bisa tunggu di 900 dalam jangka pendek menengah ya. Ini secara teknikal roundingnya ini mengarah ke 900 ini ya, ke bawah 1000, sekarang harganya 1020. Jadi ya tidak perlu terburu-buru sambil melihat perbaikan kinerja terutama di margin atau di profitabilitasnya. Menurut saya seperti itu ya. Ini nggak saya jawab ya berapa bagusnya masuknya. Bagusnya masuknya adalah ketika dia reversal, satu. Kedua, secara fundamental harus di atas 5% dulu untuk marginnya. Begitu kira-kira. Mohon izin bertanya Pak Yev, apakah PGO dalam waktu dekat bisa naik? Ya bisa dong, kenapa nggak bisa? Ya, kan nggak disuspend seperti Wika, ya bisa naik. Ya, pertanyaannya harus diperinci. Naik ke berapa itu loh? Naik ke berapa yang Anda tanyakan? Yang Anda maksud itu naik ke berapa? Semua saham yang tidak disuspend dan tidak tidur di 50 ya bisa naik. Bisa naik dan bisa turun maksudnya. Itu loh. Jadi jadilah ya, terutama member kami ya, bertanyalah, berkonsultasilah dengan cerdas juga dalam bertanya. Pak ya, PGO ini bisa nggak naik ke 2000 gitu misalkan, nih kita bisa lihat. Bisa nggak naik ke 1450? Bisa kita lihat. Gitu ya. Kalau cuma bisa nggak naik? Ya bisa. Saya nggak perlu analisa lagi, bisa. Kenapa nggak bisa orang dia diperdagangkan? Gitu tuh. Sekali lagi, ini masih banyak yang seperti itu ya. Saya lihat itu konsultasinya tuh masih belum bisa berkonsultasi dengan baik. Konsultasi aja nggak baik, apalagi bertransaksi gitu loh. Memanage risiko apalagi, itu berat ya. Makanya saya bilang kalau ada influencer yang bilang investasi itu mudah, profit ribuan persen itu mudah, itu ya wah mengerikan sekali nanti dampaknya. Karena orang akan berpikirnya profit, tidak pernah berpikir bagaimana melihat sebuah dinamika market, bagaimana risk itu bisa menimpa kita gitu loh ya. Oke, jadi kalau Anda bertanyakan potensi kenaikan PGO, ini ke depan masih bisa naik karena dia masih uptrend, itu satu. Kedua, saat ini memang dia sedang meretest EMA 60 ya, mungkin dia bisa turun dulu ke 1135. Nah, nanti kalau proses koreksi ini masih berjalan di atas uptrend line ini, Anda masih bisa naik ke 1400, masih bisa ke 1700 dalam jangka menengah panjang ya. Seperti itu. Jadi ke depan kalau bertanya, dikasih tahu di angka berapa naik yang Anda pertanyakan itu ya. Baik, kita lanjut ya. Bahas fundamental TSPC, bagaimana invest plan-nya? Bertanya invest plan berarti Anda sudah menganalisis fundamental seperti apa. Oke, kalau Anda sudah menganalisis dan fundamentalnya Anda cocok, Anda bisa beli di harga saat ini ya, di harga saat ini, rentang saat ini sampai dengan 1600 ini. Tentunya kalau kita bicara strategi entry di investasi itu ya belinya bertahap ya. Anda bisa beli di area konsolidasi minor ini di bawah 1900 ini sampai dengan mungkin dia masih bisa di 1600 ya. Semoga bisa gitu ya. Dengan proteksi di bawah 560 ya, di 1560 atau 1500 lah ya. Di situ Anda bisa jadikan proteksi karena itu
mungkin masih bisa, dia masih uptrend ya, dengan target. Kalau kita bicara target, ini investing plan, nama investing plan kita sudah bicara angka ya, gitu. Target terdekat di upper shadow ini ya di 2400, itu satu. Target keduanya di 0,6 ya. Kita ambil area di 3100 sampai dengan 3280. Kemudian kalau Anda sudah melakukan proyeksi harga fundamentalnya, Anda lihat angka ini di sini di 2013 ini dia punya angka di 4700. Coba Anda lihat kinerja di tahun itu, apakah kira-kira proyeksinya akan lebih tinggi atau tidak, bisa lebih tinggi dari ini atau tidak. Kalau kinerjanya ke depan, proyeksi Anda ke depan bisa lebih tinggi dari ini, ya harusnya ini angka ini akan bisa dicapai. Oke, seperti itu. Baik, lanjut ya. Pak, boleh bahas emiten batu bara bumi? Prospek tahun depan apakah masih bisa di hold? Saya nyangkut terlalu dalam di saham bumi. Semua saham batu bara saya masih belum untuk hold, untuk beli saham itu untuk investasi ya, karena siklusnya memang belum naik. Jadi kalau kita bicara tahun depan ya kita lihat aja tahun depan gimana. Kalau sekarang ini enggak ya. Jadi kalau kemarin ada yang konsultasi bumi itu di 140 120 itu jual ya. Sudah kita bahas juga, nggak cuma bumi ya, bahkan PTBA pun waktu dia sebelum dividen itu ya jual gitu loh, karena ya peak performance-nya sudah lewat 2022. Anda mau ngarep apa lagi ya, hasil panennya sudah dikasih di dividen itu ya. Jadi sekarang ini harus nunggu batu bara naik lagi, kan masalahnya batu bara kan belum uptrend ya. Kalau Anda pegang sampai tahun depan, saya khawatir bumi kembali ke 50. Bisa nggak? Ya sangat bisa ya, itu karena ya secara historical bisa seperti itu ya. Maka dari itu ya kalau Anda mau invest itu Anda harus bisa melihat secara makro seperti apa kondisinya, harga batu bara seperti apa, demand-nya seperti apa, supply-nya seperti apa ya, itu harus bisa diproyeksikan. Kalau Anda bertanya ke kita sekarang ini, saya masih belum merekomendasikan saham batu bara sama sekali sejak akhir 2022. Sejak akhir 2022 karena sudah terlalu tinggi waktu itu ya untuk dibeli. Ya kalau sekarang ini turun pada rontok semua ya, itu adalah sebuah proses penyesuaian kondisi fundamentalnya, karena fundamentalnya tidak akan setinggi 2022 itu yang jelas ya. Anda bisa lihat kinerja sampai dengan kuartal 3, Anda bisa cross check bagaimana kinerjanya nantinya ya. Dengan harga batu bara sekarang ya bisa dikatakan akan berat untuk bisa seperti 2022 ya. Ini secara umum ya, secara umum tidak hanya bumi ya gitu. Oke. Jadi ini juga nggak nyebut angkanya berapa ya, jadi saya tidak bisa memberikan saran kira-kira keluar di harga berapa, karena Anda nggak menyebut angka bumi saya punya di harga sekian. Mungkin saja saya bisa menyarankan menjual di harga yang mendekati harga beli Anda kalau harganya masuk akal, tapi masalahnya kan di sini kan nggak ada. Anda cuma tanya kira-kira sampai tahun depan bagaimana, masih belum ada view untuk saham batu bara yang lain pun saya masih belum lihat dia akan uptrend seperti 2022 2021 ya gitu, karena memang setiap siklus itu ada waktunya. Lanjut ya. Pak Yusuf, Adi bisa turun ke berapa? Saya kemarin ngikutin target price di Tele dan berhasil serok Wika di 190 dan cuan jual di 205, maksudnya jual profit gitu. Susah amat bahasanya. Oke, kita lihat. Kalau Adi apakah bisa? Sangat bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ini juga Adi ya. Pak, apakah Adi bisa nyusul Waskita dan Wika? Soalnya Adi turun juga tapi tidak serugi Wika atau Waskita. Anda lihat Wika ya. Wika itu baru rugi 2023. Sahamnya sudah kemana-mana, sudah turun jauh. Jangan nunggu ruginya ya, kan sudah saya kasih tahu. Tidak tumbuh perusahaan ini ya, dan tidak tumbuh ya. Satu, kedua, utangnya makin besar, makin berat ya. Jadi saya rasa apa yang terjadi sekarang ini ya wajar gitu ya, sampai dia nggak sebenarnya harusnya disuspendnya udah agak lama sejak dia rugi. Kenapa begitu? Sejak 2023 itu dia sudah mulai sakit secara fundamental ya. Anda bisa lihat ya, utangnya itu sangat besar dan marginnya itu sudah mulai menipis sejak 2020 ya gitu loh. Jadi harusnya ini ya, sayangnya memang aturannya mungkin tidak seperti itu ya. Anda lihat ini marginnya ini berapa, ini yang saya sebut ya,
Margin itu sangat penting. Kalau margin yang terlalu tipis dan apalagi trennya adalah turun, artinya semakin lama semakin tipis. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya, gitu. Nah, bagaimana dengan ADI? Apakah juga sama? Tidak tumbuh juga? Ya. Nah, Anda lihat ini ya. Sama, trennya menurun secara profit. Ya, Anda bisa lihat ya. Nah, ini ya. Ini lihat ya, 2020 itu udah sakit. Ya. Jauh. Ya, 2019 itu pencatatan terbaiknya, ya. Setelah itu melorot, ya. Covidnya sudah selesai pun ini masih sakit gitu loh masalahnya secara profit ya. Nah, ini ya. Jadi apakah dia akan menyusul? Ya, besar kemungkinan. Ya, gitu. Kita nggak anti BUMN lah ya. Jadi nanti kita di framing seperti itu, di stigma seperti itu tidak ya. Jadi kemungkinan ini ADI paling tidak yang sudah kelihatan ya 130 itu ya, dan mungkin saja dia bisa ke bawah 100 kalau tidak disuspend ya gitu. Ini proses ya tentunya, tidak ujuk-ujuk besok gitu ya, besok pagi tiba-tiba di 100 gitu ya, tidak, ada prosesnya. Seperti Wika pun seperti itu. Kita bilang di Februari ya. Nah, kalau Anda mengikuti Telegram kami ya, Anda bisa cari, kita ikuti, kita sudah kasih tahu ya toh. Nih ya. Nah, ini dari harga 300. Oke. Wika masih 300 ya, potensi 350 ya. Potensinya ke 300 sampai dengan 310. Itu satu ya. Itu tanggal 6 Desember. Ini dalam waktu kurang dari 1 bulan loh saham ini ya. Kemudian kita upgrade target turunnya 240 sampai dengan 230. Oke. Kemudian yang terakhir ya, 200 sampai dengan 190 ini sudah tercapai. Oke, itu tanggal berapa? Nah, ini tanggal 14 Desember kemarin. Ya, kalau Anda ngikutin Telegram kami, Yap Advisor. Itu gratis loh ini ya. Informasi gratis, tidak hanya member, semua orang bisa lihat ini ya. Nah, ini semua ada, Anda bisa cari. Ya, memang untuk ADI dan PTPP belum kita buat karena memang tidak ada permintaan ya. Sebenarnya kalau target price itu kan banyak yang konsultasi. Saya rasa kalau ada yang konsultasi banyak, berarti banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Saya rasa tidak ada salahnya kita kasih tahu potensi penurunan. Sebenarnya saham Wika ini banyak kok orang yang konsultasi, dan karena mereka nyangkut ya gitu, dan pengen lihat kira-kira potensi lossnya berapa persen, ya sangat besar ya. Apalagi kalau dia sampai dengan suspend ya, berarti kan 100% dana yang Anda alokasikan ke situ itu tidak bisa diapa-apain alias nyangkut ya. Berbeda hal kalau Anda mau disiplin, trading plan, stop loss sesuai dengan trading plan, cut loss sesuai dengan trading plan, ya itu akan sedikit menolong. Anda masih bisa memutarkan uang Anda. Tapi kalau enggak ya Anda sebaiknya ini ya enggak dulu deh gitu ya. Karena ini besar ya resikonya ini kalau Anda megang enggak disiplin ya. Ya bisa dikatakan kalau ini perusahaan jadi tumbal, Anda bisa jadi tumbalnya perusahaan ini gitu kan. Gitu ya, kita nggak ngomong ini BUMN atau enggak, sama aja semua. Kalau posisi kondisinya fundamental seperti itu ya kita akan bicara sama, bukan masalah dia BUMN atau bukan ya, kita objektif aja ngelihatnya. Anda bisa lihat utangnya berapa, naik dan turunnya, kemudian progres kinerjanya bagaimana, apakah semakin untung atau tidak gitu ya. Secara objektif aja, kalau Anda rasa itu tidak terlalu bagus ya kenapa Anda harus pegang saham ini gitu toh. Kenapa nggak Anda pilih yang lain yang kondisinya lebih baik, lebih nyaman gitu ya. Oke, itu untuk. Jadi jangan menunggu dia rugi dulu. Kalau nunggu rugi tiba-tiba disuspend kayak Wika kan meeng ya. Itu walaupun Anda mau trading ya, baiknya memang harus disiplin, dan itu tadi ya, risk harus di manage dengan baik. Kita lanjut ya. Malam Pak Yef, tolong bahas saham Bird, apakah ada potensi turun ke 1600? Nah, ini nyebut angka, kita bisa jawab. Tuh.
Masuk akal nggak 1.600? Ini sekarang harga 1.780. Kita lihat dia punya support di 1.750. Nah, dia bisa nggak 1.600? Bisa ya, tetapi di sini ada tapinya ya, karena dia reject di monthly ya. Ini swing jangka menengahnya. Ini kemungkinan ini bisa tercapai ya. Dan bahkan bisa lebih. Ya, kalau dia turun ke 1.600 ini, 1.500-an ini, 1.600 sampai dengan 1.500 itu bisa ya, menurut saya bisa. Oke, kita lanjut. Bahas saham Petrosi masih bisa lanjut naik apa malah lanjut turun, soalnya kemarin nyangkut di harga uptrend. Harga uptrend itu harga apa? Mana nih? Kok nggak ada? Harga uptrend itu harga apa? Disebut aja angkanya berapa? Gitu. Mana tadi? Kok hilang? Nih ya. Kok nggak ada ya? Ini harusnya udah di reply. Ya kita lihat masih bisa naik enggak gitu aja ya. Jadi lain kali kasih aja angkanya berapa. Apa sih susahnya? Harga uptrend itu apa? Anda beli di berapa? Ya. Itu. Apakah masih bisa naik? Harga berapa? Ya, ini masih uptrend. Dia masih uptrend. Tapi masalahnya saham ini meskipun dia uptrend, dia bisa aja dia turun dulu ke gap sini ya, ke 5.200. Nah, ini masalahnya Anda beli harga uptrend berapa? Di 3.800, di 4.000, di 5.000, di 6.000, di 7.000 atau di piro, di berapa? Gitu loh. Ya toh? Masalahnya ini ABC nantinya ya. Saya perkirakan ini ABC. Ini masih A ya. Mungkin ini bisa dikatakan akan masuk ke B ya. B artinya naik ya. Nah, ini akan kita coba proyeksikan B-nya itu di berapa. Saya nggak tahu hargamu piro, nggak tahu harga berapa Anda beli ya. Kita coba lihat di 6.900 ini mungkin dalam proses turun ke EMA 60 atau ke gap di 5.000 ini mungkin bisa tercapai ya. 6.000. Semoga tidak nyangkut di pucuk sini ya. Waduh, agak repot Anda beli di situ ya. Ya, oke. Gitu. Ini satu saham ya. Jadi sudah Bird, sudah Petrosi. Oke, terakhir. Ini 2 orang tapi mana nih? 2 saham yang ditanyakan ya. Kita ambil yang paling atas. Tolong bahas friend, apakah sudah ada akumulasi? Maksudnya ada akumulasi itu siapa yang akumulasi? Saya nggak akumulasi saham ini ya, nggak mungkin karena sahamnya di 50 ya. Oke. Jadi di kami itu untuk sekedar informasi aja buat Anda yang mungkin mau jadi member YEF atau ada pengen tahu bagaimana di kita ya. PTR, PIR dan PIRS itu nggak boleh trading ataupun investasi saham di bawah 70. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Apakah nggak bisa profit? Bisa, profit bisa. Tapi kalau turun tidur di 50 meeng ya, sama seperti di suspend ya, nggak ada yang mau beli ya, gitu loh, nggak bisa Anda keluar dengan mudah gitu ya. Ya yang tanya kenapa nggak beli saham di 50-60? Kan bisa profitnya besar, nominal kecil. Masalahnya kalau profit jangan dipikirin profitnya toh, dipikirin risikonya juga. Oke? Gitu. Nah, ini pertanyaannya, akumulasi siapa yang akumulasi? Kamu apa saya? Gitu kan? Atau siapa? Nah, kita nggak bicara akumulasi dan distribusi sih di sini ya. Potensinya seperti apa dan sebagainya ya. Seperti itu kira-kira. Kalau misalkan tanya, mungkin friend ini berpotensi naik ke berapa, atau apakah akan turun di 50 saja atau bagaimana? Nah, itu mungkin seperti itu ya. Kalau kita ditanya bandarmologi dan sebagainya, mohon maaf ya, kita nggak menggunakan itu juga di sini. Jadi ya saya tidak punya kemampuan untuk menjawabnya. Ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Ini cukup panjang ya.
30 menit lebih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan terutama yang sudah memberikan ide saham yang menarik. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab atau tidak bisa jawab seperti yang Anda harapkan, mungkin karena pertanyaannya mungkin perlu diperlengkap lagi, diperdetail lagi supaya nanti jawabannya juga akan lebih bisa memuaskan lagi. Jadi itulah kekurangan saya. Saya tidak bisa menganalisa pikiran Anda, saya tidak bisa menjadi orang yang bisa membaca pikiran ya. Jadi seperti itulah, bahkan di member pun juga Anda harus berkonsultasi dengan detail. Ya, kalau Anda tidak bisa berkonsultasi dengan detail ya mohon maaf ya. Kita jawabnya juga nggak bisa bagus. Kita jawabnya juga nggak bisa lengkap, tidak bisa sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi belajarlah berkonsultasi dengan baik. Nanti jawabannya yang Anda dapatkan juga harusnya baik juga. Gitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjawab di F-Talk malam ini atau di F-Talk sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Silakan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan baik. Selamat malam dan selamat beristirahat.